PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi sahabat PPI TV dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya yang menjadi host di PPI TV Podcast episode kali ini. Saya Rama Rizana dari Dahran Arab Saudi. Nah, jadi kita beberapa hari yang lalu sudah ngobrol nih dengan kan hashtag atau tagar yang lagi hits, nggak sengaja ngobrolin KPK bareng Bang Donald Faris, salah satu peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang juga sangat spesial. Beliau adalah Pak Dr. Suparman Marzuki SH MSI. Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2013-2015 dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta. Beliau pakar di bidang hukum pidana dan juga hukum HAM atau hak asasi manusia. Benar begitu ya Pak Parman? Ya, saya lebih banyak mengajar hak asasi manusia, lebih banyak concern di situ, walaupun background saya S1 saya hukum pidana. Jadi kalau bilang dipakar hukum pidana sih juga enggak deh. Tapi anak-anak bimbingan di pidana ya Pak? Banyak. Ada. Maksudnya bidang hukum pidana. Sorry, nanti soalnya kalau ngomong kayaknya salah-salah. Maksudnya bimbingannya di bidang hukum pidana, bukan di hukum pidana. Baik. Ya, ada beberapa bimbingan saya mengambil itu. Oke. Ya, sebelum kita ngobrol dulu, kita mungkin akan bacakan tentang apa itu Komisi Yudisial, karena sebagian dari yang nonton ini, dari sahabat PPI TV, mungkin belum tahu nih Komisi Yudisialnya apa gitu. Kan taunya kemarin kan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini ada Komisi Yudisial yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang punya tugas wewenang itu, kalau tugasnya menurut UU nomor 18 tahun 2011, itu pasal 13 huruf A, adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan juga dalam mengangkat Hakim Agung dan Hakim ad hoc ini, tugas-tugas KY atau Komisi Yudisial adalah melakukan pendaftaran, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, terus menetapkan hingga mengajukan. Nah, lalu di pasal 20 masih di UU yang sama, itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, peluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hukum secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan penyelenggaraan kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, terus ada juga terkait tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, dan juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Ya, jadi itu kurang lebih ya Pak Parman, tugas ya, dan wewenangnya. Berarti ini kaitannya sama hakim yang merupakan bisa dibilang pemutus masa hukuman ya Pak? Ya. Ya, jadi kalau setelah karena kan background saya bukan hukum, saya juga diskusi dengan banyak orang, ternyata dalam proses peradilan itu mulai dari penetapan tersangka, terus juga ada ya penyidikan dan sebagainya, sampai di pengadilan jaksa penuntut umum itu membacakan tuntutannya dengan mengambil pasal-pasal yang diambil, lalu ada ya bisa dibilang saling tanggap antara JPU dengan kuasa hukum tersangka. Nanti ujung-ujungnya adalah hakim itu memutuskan berdasarkan pasal yang ditetapkan oleh JPU ya Pak. Betul. Itu alurnya kurang lebih. Nah, oke, terkait kasus ya penyerangan kepada penyidik senior
KPK, Bang Novel Baswedan ini kan salah satu kasus yang dalam penanganannya itu memakan waktu yang cukup lama, 3 tahun sejak beliau jadi korban, itu bulan April 2017, terus masa recovery beliau, pengobatan dan sebagainya, sampai banyaklah dramanya. Bahkan yang berkembang di masyarakat adalah ini kenapa kemudian masa pengusutan aja hampir 3 tahun, tapi tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU itu hanya setahun gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap penanganan kasus ini dari awal hingga terakhir pembacaan tuntutan, Pak? Baik, terima kasih Mas Rama. Para pendengar yang saya hormati, jadi tindakan kejahatan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang berlangsung atau terjadi 3 tahun yang lalu, tepatnya April 2017, itu bukan kejahatan biasa, bukan tindak pidana umum biasa. Maksud saya, kalau dia mau dikenakan pada pasal pidana, ya memang dia masuk tindak pidana umum biasa. Tetapi peristiwa itu bukan tindak pidana umum biasa. Itu tindak pidana umum yang ada motif-motif tidak biasa, bukan dendam personal. Diduga keras bukan dendam personal, tapi terkait dengan kedudukan kewenangan Novel sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada rangkaian peristiwa sebelum beliau disiram dengan air keras itu. Ada rangkaian peristiwa teror, penyerangan fisik terhadap orang-orang yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan terhadap Novel Baswedan sendiri yang dipersangkakan melakukan tindak pidana dalam tugas dia sebagai polisi beberapa waktu yang lalu, ya jauh sebelum jadi KPK, ketika masih bertugas sebagai polisi di Bengkulu. Jadi ini bukan kasus biasa. Nah, bisa dilihat dari proses penyelidikan dan penyidikan yang begitu lama, begitu berliku. Sejumlah pihak minta Presiden membentuk tim pencari fakta agar kasus ini menjadi jelas siapa pelaku, apa motif, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan kasus biasa. Ini kriminalitas level tinggi ini. Ya, ini kriminalitas level tinggi. Meskipun kita tidak bisa menyebut siapa pelakunya, karena ini kan harus tugas dari kepolisian. Siapa pelakunya, apa motifnya, itu bagian dari hasil penyidikan. Oleh karena itu, mulai dari peristiwa sampai pada perkara ini dibawa ke pengadilan, mengindikasikan dugaan yang saya sebut tadi. Sampai pertanyaan dari sebanyak pihak, termasuk oleh penasihat hukumnya sendiri, termasuk para aktivis yang mengamati dari dekat peristiwa ini, punya anggapan bahwa, punya penilaian bahwa jangan-jangan yang didakwa ini bukanlah orang yang seharusnya didakwa. Ada sinyalemen semacam itu, tapi ini tetap harus dibuktikan. Sampai terkonfirmasi dalam proses persidangan yang menurut Novel sendiri, menurut tim advokasi Novel, banyak keganjilan-keganjilan. Mereka mencatat ada 9 keganjilan dalam proses persidangan dan berujung pada tuntutan 1 tahun. Nah, tuntutan 1 tahun inilah yang memicu kontroversi kembali kasus ini dan menguatkan dugaan publik, dugaan banyak pihak bahwa perkara ini makin kuat bukan perkara biasa, bukan kriminal biasa, tapi kriminal luar biasa. Ada sesuatu yang tampaknya tidak bisa diterobos oleh cara-cara penegakan hukum biasa oleh kepolisian. Begitu Mas Rama, secara umum saya bisa tanggapi. Ya. Oke, iya Kak. Jadi ya saya juga nyimak juga kan percakapan salah satu jurnalis Bang Andromeda kepada kuasa hukumnya Bang Novel, Pak Saur Siagian kan. Beliau sampai bilang aja, bahkan terakhir di Mata Najwa Bang Novel bilang ya udah nggak apa-apa deh, udah tutup aja ini karena juga yang jadi tersangka ini kan bisa jadi bukan mereka berdua gitu, tapi fokus ke teror yang lain, karena kan ini juga bukan kali pertama penyerangan atau ya teror kepada orang-orang KPK gitu, yang disinyalir kan ini sebagai salah satu bentuk pelemahan KPK lah gitu. Nah, kalau terkait kontroversi putusan jaksa, nah kalau dari pendapat Bapak ini gimana Pak? Soalnya kan juga
juga saat pembacaan tuntutan itu kan yang menarik yang kemudian jadi meme, jadi parodi orang-orang, nggak sengaja gitu, karena nggak sengaja, terus dia tidak berniat dan sebagainya. Padahal kalau misalnya orang awam aja kalau merhatikan, ya seperti dibilang oleh salah satu komedian ya, Mas, orang subuh-subuh itu harusnya ke masjid gitu. Ini malah bangun-bangun subuh saat salah satu waktu di mana setan itu banyak menggoda manusia untuk tidak beribadah, ini malah dia rela gitu bangun, datang naik motor atau naik kendaraan gitu, terus menyiram orang gitu, terus juga dibilang lagi nggak sengaja dan sebagainya. Nah itu kalau menurut perspektif Bapak sendiri bagaimana Pak, masalah ya pengambilan tuntutan yang dan juga pasal ya oleh jaksa? Jadi sebagai rangkaian dari keganjilan perkara ini, jaksa kan seharusnya lazimnya, teorinya, azasnya, prinsipnya, doktrinnya jaksa itu adalah lembaga negara yang tugasnya adalah melindungi kepentingan korban, kepentingan hukum korban, hak-hak korban untuk dan atas nama kepentingan negara. Itulah kehadiran dari jaksa di ruang sidang. Karena terdakwa itu kepentingan hukumnya sudah diperjuangkan oleh penasihat hukumnya. Lalu korban diwakili oleh siapa? Diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksalah yang harus bekerja keras, menghadirkan bukti dan membuktikan bukti-bukti yang dia kumpulkan. Dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian. Gitu. Nah, di dalam perkara ini, kesan kuat, bahkan dikemukakan oleh lawyernya Novel Baswedan, tim advokasi Nobel itu. Jaksa bahkan bukan menjadi representasi negara yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kepentingan keadilan korban, tetapi tampak justru menjadi bagian dari kepentingan terdakwa. Nah, oleh karena itu dari sudut ini, kita bisa menilai, saya kira mahasiswa belajar hukum semester pertama pun sudah tahu lah. Kalau dia lihat sidang semacam itu, dia pasti akan timbul pertanyaan, timbul prasangka kurang positif pada persidangan semacam itu. Lalu dikemukakanlah dakwaan-dakwaan pasal-pasalnya. Pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu sebenarnya kan sanksi pidananya cukup tinggi. Ya, 353 ayat 2 itu kalau nggak keliru saya, itu maksimal 7 tahun. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kasus serupa, penyiraman air keras serupa, di tempat-tempat lain pada korban yang lain, itu ancaman pidananya, tuntutan jaksa itu bergerak antara 7 sampai 12 tahun. Dan vonis hakim itu bergerak di antara 7 sampai 12 tahun itu juga rata-rata. Nah, padahal ini kasus biasa loh. Kasus biasa. Jadi tidak ada motif-motif lain, dan korbannya juga mohon maaf orang biasa, tidak dalam posisi sebagai penegak hukum gitu. Lah ini novel penegak hukum. Penegak hukum dijahati itu ada faktor pemberat mestinya. Ya, karena Novel Baswedan itu bukan warga negara pribadi, tapi warga negara yang sedang menjalankan tugas negara sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini mestinya menjadi faktor pemberat. Jaksa sama sekali tidak mengajukan itu sebagai faktor pemberat. Bahkan mengesankan hakim dan jaksa ini mengajukan bahwa Anda bukan disiram dengan air keras, tapi disiram dengan air aki. Itu statement-statement semacam itu, statement yang tidak patut dikemukakan. Karena bukti-buktinya, sebagaimana bukti-bukti medik ya yang dimiliki oleh Novel Baswedan ketika dia dirawat di Singapura, bukti mediknya itu bukan air aki, tapi air keras, sejenis asam sulfat. Itu hasil mediknya, tapi bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Itu yang saya dengar dari beberapa pihak, termasuk dari Novel sendiri. Nah, jadi kemudian disebut tidak sengaja, lah tidak masuk akal. Jadi karena itu dakwaan jaksa seperti itu sangat kuat, satu dakwaan yang keluar dari
objektivitas proses peradilan yang objektif, atau proses peradilan yang fair, yang due process of law. Dia nggak melaksanakan due process of law atau fair trial process, ya. Karena perkara pidana itu proses pembuktian yang bersifat material, harus mencari hubungan sebab akibat, kausalitas dari satu tindakan yang menimbulkan akibat. Oleh karena itu fakta-fakta diungkap persidangan itu harus dideklar semua. Jadi kalau teman-teman mengikuti persidangannya siapa yang kasus kopi beracun itu, apa namanya, Mirna Solihin, Anda lihat, bukan main itu proses persidangannya, menghadirkan ahli forensik dari berbagai negara, ada diskusi, ada perdebatan, ada proses pembuktian yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini harusnya dilakukan seperti itu. Tidak, ini bukan perkara sederhana, ini perkara serius gitu ya. Nah, jadi secara umum saya harus katakan dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa itu tidak lazim sama sekali. Tidak lazim sama sekali. Bila ditakar dengan background perkara ini, dampak yang ditimbulkan. Anda lihat novel itu mengalami kecacatan seumur hidup. Mata kirinya sama sekali tidak bisa melihat 100%. Dan mata kanannya itu hanya bisa melihat kurang dari 30%. Itu artinya dia mengalami kecacatan seumur hidup. Ini kalau mau dipaksakan, ini kan sebetulnya bisa ancaman pembunuhan berencana, tapi gagal. Atau sebenarnya penganiayaan yang berat yang menimbulkan kecacatan terhadap aparat penegak hukum. Jadi faktor pemberatnya banyak. Ya, menimbulkan kecacatan permanen, kecacatan tetap, dan dilakukan terhadap aparat penegak hukum. Dan ingat, sewaktu dua pelaku itu ditangkap, kalau mereka benar pelakunya loh, ya, kalau mereka benar pelakunya, salah seorang pelaku bilang, saya dendam sama Novel. Novel hianat, dia mantan polisi seperti itu. Itu statement itu keluar dari salah seorang pelaku. Itu. Sekalipun itu akan dibuktikan, tapi statement salah satu tersangka yang sekarang jadi terdakwa itu kan bukan omong kosong. Harusnya ditagih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dikonfrontir, didalami statement itu, tidak boleh dibiarkan berlalu. Nah, jadi kembali lagi, saya sih prihatin dengan persidangan ini, dan memalukan sebetulnya, ya, karena negeri ini negara hukum, negeri ini negara demokrasi, kita sudah cantumkan itu dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Presiden Jokowi wanti-wanti selalu menyebut negeri ini negara hukum. Nah, kita sebagai rakyat ini kan sebetulnya melihat prakteknya, ya kan? Nah, prakteknya setidak-tidaknya dalam perkara Novel Baswedan ini kita nggak melihat tuh, tidak melihat atau belum melihat itu hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Proses peradilan dijalankan secara fair itu belum terlihat. Begitu Mas Rama. Oke, ya Pak. Tadi ya menarik juga apa namanya yang kasus yang udah kayak sinetron ya, berbulan-bulan yang dulu itu, yang kopi sianida ya. Ya jadi itu perspektif Bapak. Nah kalau misalnya terkait ini Pak, kan banyak tadi kejanggalan mulai dari apa namanya yang sekarang jadi terdakwa itu bilang kamu berkhianat dan sebagainya, padahal juga kayaknya nggak make sense maksudnya apa berkhianat itu, apakah nggak boleh polisi jadi penyelidik di KPK? Dia sekarang kan juga komisioner KPK juga dari polisi gitu, dan ada kejanggalan yang lain yang seperti juga terakhir ya, yang kalau sahabat PP TV nyimak di acara Mata Najwa kan Bang Novel juga bilang ini mesti bukan cuma dua gitu, mesti yang terstruktur dan sistematis lah istilah sekarang yang lagi tren juga kan. Karena beberapa waktu sebelum hari H kejadian itu juga banyak yang mengintai mondar-mandir di area rumah beliau gitu. Nah ini kan berarti yang bukan dua orang dan emang udah diatur sedemikian rupa. Apalagi tadi ini juga dari anggapan atau asumsi ini aja udah mematahkan yang bilang ini nggak sengaja dan sebagainya kan gitu. Nah sehingga kan diduga ini sebenarnya banyak aktor-aktor lain, bahkan ada yang bilang ini juga orangnya orang kuat banget gitu, orang ya tidak hanya kuat secara material tapi juga secara pengaruh gitu.
Ini siapa ini yang sehingga bahkan kan di awal-awal mungkin kayaknya setahun hampir 2 tahun gitu kan lumayan harus ramai dulu berapa kali acara-acara di TV ya, Mata Najwa ILC mengangkat ini, terus kemudian ada petisi dan sebagainya, baru kemudian didesak Presiden Jokowi kan Pak. Nah kalau menurut Pak Parma sendiri bagaimana Pak masalah dugaan ini ada aktor intelektual yang luar biasa kuat ini dari tidak hanya tadi ya masalah uang tapi juga pengaruh dan posisi. Saya agak percaya itu, ya. Saya agak percaya karena saya sebut agak karena sedang dalam proses dugaan. Tapi dugaan itu kan tidak muncul dari ruang kosong. Dugaan yang kita pikir, kita ini kan manusia rasional ya, manusia yang berpikir, manusia yang melihat, yang membaca normal gitu. Itu dugaan kita tidak dibangun berdasarkan prasangka tak berdasar. Proses penyidikan yang begitu lama. Polisi kita ini sekarang sudah canggih sekali Mas Rama. Ya, dia punya alat teknologi sedemikian rupa. Dia bisa lacak keberadaan kita itu dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi kita sudah canggih. Salah satu kepolisian yang menurut saya canggih dalam soal pengungkapan pelaku kejahatan. Tapi kenapa untuk kasus ini kok begitu repot begitu ya? Begitu tak berdaya begitu. Ini sebenarnya secara institusional kan polisi sudah dipermalukan juga. Nggak berdaya dengan ini. Pasti ada sesuatu yang begitu penting, begitu kuat di belakang perkara ini. Presiden juga tidak kunjung membentuk tim pencari fakta. Sementara dulu kasus Munir, Presiden SBY bentuk, meskipun hasilnya seperti itu, tapi apapun respon Presiden itu bagus. Maksud saya Presiden SBY, jangan salah. Responnya bagus tuh. Dia bentuk tim, ya, walaupun hasilnya seperti itu, tetapi sebagai kepala negara, beliau sudah mengambil posisi yang benar. Gitu. Untuk mencegah, untuk menghentikan semua prasangka-prasangka. Negara hadir. Gitu kan? Nah, hadirnya negara ini yang penting dalam perkara-perkara semacam ini. Jadi yang hadirnya negara itu nggak hanya naikin listrik, ya, 1 juta menjadi 5 juta, 300.000 menjadi 2 juta, itu, atau nagih air ledeng, kalau telat bayar listrik, dicopot, listrik kita mati, itu negara hadir, gitu. Bukan begitu. Nah, hadir nagih pajak, itu suratnya datang tiap bulan, itu bukan itu. Tapi ketika ada warga negaranya mengalami peristiwa semacam itu, negara tidak perlu ragu untuk menegakkan hukum. Karena negeri ini, negeri yang menempatkan hukum sebagai supremasi. Ya. Tidak ada kehancuran yang lebih berbahaya selain pada kehancuran hukum. Kehancuran ekonomi itu bisa dihitung. Ya, kerugian akibat ekonomi itu bisa dihitung, Mas Rama. Kita tinggal ambil kalkulator, mudah menghitungnya. Tapi kalau kita menghancurkan hukum, itu tidak bisa dihitung, tapi tiba-tiba kita sudah berada di tepi jurang, dan keadaan kita sudah sungkin, sudah tidak bisa diselamatkan. Ini bahayanya. Ya, jauh lebih mudah menata kehidupan politik daripada kehidupan hukum. Jauh lebih mudah menata ekonomi daripada kehidupan hukum. Nah, ini hukum kita hancurkan. Oleh karena itu saya katakan, jangan sampai setiap penegak hukum di Republik ini, apapun, ya berlomba-lomba membangun monumen kehancuran penegakan hukum. Ini kan kita ini seolah-olah membangun monumen nih. Di sana bikin monumen, hakim bikin monumen, jaksa bikin monumen, polisi bikin monumen, pengacara bikin monumen. Ya, di mana-mana ada monumen kehancuran hukum. Monumen-monumen ini mau diwariskan kepada anak cucu kita. Kelak mungkin kita sudah nggak hidup lagi, sudah mati, sudah menghadap Sang Pencipta itu. Mereka akan kita warisi dengan situasi semacam ini. Berapa tidak beradabnya kita? Berapa tidak bertanggung jawabnya kita ini? Gitu. Negara memberikan kewenangan pada penegak hukum itu singkat saja. Pak Jokowi itu tinggal 4 tahun lebih sedikit jadi presiden. Segera setelah itu jadi rakyat biasa. Ya. Semua saja, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan lain-lain. Kekuasaan itu ada limitnya. Ada kontraknya. Kalau limit itu berakhir, kontrak itu berakhir. Nggak ada jaminannya kekuasaan yang akan datang. Ya, kekuasaan yang akan datang, presiden yang akan datang, lalu mengkalkulasi peristiwa-peristiwa masa lalu. Publik mendesak, dunia nasional internasional mendesak, lalu diungkap kembali. Ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Salah satu bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga negara. Nah,
Sekarang negara kita ini bukan hanya melakukan crime by commission, tapi juga crime by omission. Crime by commission itu melakukan tindakan. Dia bertindak aktif melakukan pelanggaran hukum terhadap warga negaranya. Tetapi ketika negara juga diam, tidak mengambil langkah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap warga negaranya, diam pasif tidak melakukan apa-apa, itu juga melakukan crime. Tapi crime by omission namanya. Mendiamkan, membiarkan, itu juga kriminal. Nah, dalam konsep hak asasi manusia itu disebut sebagai crime by omission, yang satunya crime by commission. Nah, terhadap kasus Nobel ini, dia bisa dikalkulasi apakah ini crime by commission atau crime by omission. Tetapi setidak-tidaknya begitu negara dia nggak mau tahu, negara bisa dituduh melakukan crime by omission. Nah, saya kasih contoh, sering sekali saya kutip ini. Orang bisa saja bilang tidak relevan, tapi kita bisa belajar mengambil pelajaran dari negara-negara lain, dari presiden-presiden lain. Saya sering kutip ini, karena begitu inspiratif. Presiden Eisenhower, presiden Amerika yang kesekian, pada tahun sekitar 63 atau 67, dia mengirim 1.000 tentara angkatan udara negara bagian Georgia untuk mengamankan 9 anak kulit hitam yang mengalami segregasi dan diskriminasi. Berbulan-bulan dia tidak bisa sekolah karena warna kulit. Eisenhower melihat, nah ini karena polisi sudah terkontaminasi di negara bagian itu, tidak berdaya. Angkatan darat juga tidak berdaya. Dia kirim angkatan udara. Ketika dia kirim 1.000 angkatan udara itu, ada orang bertanya, Tuan Presiden, apa Anda tidak berlebihan mengirim 1.000 tentara untuk mengamankan 9 anak kulit hitam itu? Eisenhower bilang, apa yang dihadapi oleh 9 anak kulit hitam itu masalah serius. Masalah besar. Melanggar konstitusi Amerika. Yaitu diskriminasi, segregasi. Kalau negara diam tidak hadir, maka apa yang terjadi pada anak 9 orang itu? Ancaman bagi semua orang warga negara Amerika di masa depan. Bukan main inspiratifnya pandangan seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai statementship sebagai seorang presiden. Ya, statementship ini penting banget. Menunjukkan negara hadir. Nah ini kalau kasus Nobel begini, ini kan bisa terulang pada penyidik KPK yang lain. Bisa terulang pada aktivis-aktivis HAM, aktivis-aktivis anti korupsi. Ya, Nobel seorang penyidik loh, mantan polisi diperlakukan seperti itu aja nggak berdaya. Bagaimana itu? Anak ECW sudah pernah ada itu. Si Rama dikerjain, sampai sekarang nggak jelas kasusnya. Itu artinya apa? Negara nggak hadir. Negara melakukan crime by omission. Itu sebetulnya yang saya risaukan sebagai warga negara yang pernah menjadi bagian dari pejabat negara dari Republik. Karena negara kita absen, tidak hadir. Sangat disayangkan. Kita sebetulnya, mungkin ini pertanyaan Anda berikutnya. Bagaimana Presiden? Presiden itu punya otoritas besar, Saudara Rama. Kejaksaan itu, kepolisian itu sepenuhnya di bawah Presiden. Dia yang angkat Kapolri, dia yang angkat Jaksa Agung. Dia mau pecat besok juga bisa kok. Nggak perlu lewat DPR, itu otoriti dia penuh. Otoriti dia penuh. Dia bisa panggil itu Jaksa Agung. Lalu juru bicara Presiden nggak ngerti hukum. Presiden tidak bisa campur tangan. Wahai juru bicara Presiden, you nggak ngerti hukum. Ya, itu bukan campur tangan. Presiden sebagai kepala negara panggil tuh Jaksa Agung. Tanya, apa yang terjadi? Mengapa ada tuntutan semacam itu? Minta penjelasan. Campur tangankah ini? Bukan. Campur tangan kalau Presiden bilang tolong yang bersangkutan dibebaskan. Tolong yang terdakwa dihukum berat. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kalau Presiden merespon keresahan publik dengan memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri, atau dulu dia bentuk tim pencari fakta, sebagaimana Presiden SBY membentuk tim pencari fakta. Itulah bentuk kehadiran negara, tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Dan terhadap negara ini. Terhadap konstitusi. Jadi, kita sebagai warga negara, ya saya bilang, kalau Anda sedang pegang kekuasaan, maka lakukanlah amar ma'ruf itu dengan tanganmu, dengan powermu. Ya, nggak punya, menulislah, ngomonglah. Kita ini mampunya ngomong, Mas Rama. Ya.
Yang paling melemahkan ya berdoa. Nah, doa itu haknya rakyat jelata. Jangan kita ambil. Kita yang sedikit terpelajar ini, yang sedikit belajar, kita bisa berbicara. Tapi kita tidak bisa bertindak karena kita nggak punya kekuasaan apapun. Dan sebab itu waktu saya jadi ketua KY dulu, orang mengira saya keras. Enggak, saya bilang saya menggunakan tangan saya karena kekuasaan ada di tangan saya. Bahwa ada risiko, ya. Bahwa ada orang yang nggak suka, saya nggak peduli kok. Ya, saya nggak memperdulikan orang nggak suka. Rasulullah aja yang terjaga, Al-Amin aja banyak orang nggak suka, apalagi manusia doif kayak kita ini. Karena saya punya power. Saya dengan tangan. Masa saya doa? Doa itu urusan rakyat jelata. Ya. Kita manusia terdidik. Jadi kita hari ini, sore ini, kesempatan ini, berbicara, karena itulah cara kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nggak usah takut-takut. Nggak usah kita ragu-ragu. Jadi kasus Novel Baswedan ini salah satu saja dari peristiwa-peristiwa penggunaan hukum. Ya, karena itu saya mengatakan bahwa kasus Novel Baswedan ini adalah peradilan untuk menutup tuntutan. Peradilan untuk mengakhiri desakan. David Cohen, seorang peneliti dari Australia, mengatakan ini pengadilan yang disiapkan untuk gagal. Itu saya tiru konsep itu, istilah itu dari David Cohen yang dia gunakan ketika mengamati pengadilan HAM ad hoc Timur-Timur. Nah, ketika pengadilan HAM ad hoc Timur-Timur itu berakhir tanpa ada orang yang dihukum, lalu David Cohen menyebut pengadilan HAM ad hoc Timur-Timur itu pengadilan yang memang disiapkan untuk gagal. Ya, nah, saya menengarai kasus novel ini ada kecenderungan untuk mengakhiri itu. Karena nanti begini Mas Rama, kalau perkara ini sudah diputus, taruhlah terdakwa diponis, saya nggak tahu berapa ponisnya, selesai, dan ingkrah karena pihak jaksa tidak banding, si terdakwa menerima. Saya duga keras ini akan berakhir di PN. Jaksa tidak banding, terdakwa tidak banding. Kalau itu sudah berakhir, lalu apa lagi yang mau kita persoalkan dengan kasus novel? Kita tidak bisa lagi mengatakan, ayo selidiki apa? Sudah pelakunya sudah dihukum kok. Kan mereka bilang begitu. Paling kasus ini akan dikutuk sepanjang sejarah. Ya, tanpa bisa lagi kita minta untuk diungkap. Karena itu saya setuju dengan pandangan sejumlah pihak. Ya sudahlah, 2 orang ini dibebaskan sajalah kalau mereka bukan pelakunya. Jangan rusak hukum. Ya dengan cara-cara seperti itu. Kalau mereka bukan pelakunya, buktinya tidak cukup, saudara jaksa nggak usah ragu-ragu. Tuntut bebas saja, saudara jaksa. Ya, kalau hakim nggak yakin mereka pelakunya, bebaskan. Zolim kita, jangan zolim berkelanjutan. Sudah si novel digituin, 2 orang ini juga diginiin. Lebih baik begitu. Artinya belum ada tersangkanya. Masih mungkin perkara ini dibuka kembali. Masih mungkin perkara ini diusut kembali. Karena hakim mengatakan 2 terdakwa tidak bersalah. Karena itu bukan pelakunya. Karena itu buka lagi perkara ini. Nah, saya lebih setuju. Udahlah, kalau memang tidak ada bukti dan buktinya terlalu dipaksakan dan saudara jaksa tidak yakin, tuntut saja bebas. Kalau hakim juga nggak yakin dengan bukti-bukti yang terungkap persidangan, bebaskan saja mereka berdua ini. Kasihan, jangan zolimi mereka berdua. Ya. Sudah menzolimi si novel, tambah lagi. Dan itu juga menzalimi negara. Negara ini harus hidup sepanjang waktu. Ya, di mana anak cucu kita bakal menghadapi. Begitu juga. Begitu Mas Pram. Ya, siap. Banyak nih, jadi saya kepikiran banyak hal yang ingin dibahas. Cuman tadi koreksi Pak ya, aktivis cewek itu bukan nama saya Pak. Tama Pak namanya Pak. Ya. Tama Langkung. Tama Langkung. Ya, tadi Bapak jadi Rama. Saya kaget loh, sejak kapan saya jadi aktivis cewek. Berarti bedanya R sama T ya? Iya, siap. Makanya, Oke, Tama Langkung. Apa mungkin karena namanya mirip-mirip, atau mungkin karena saya kemarin sempat ngobrol sama Bang Donald, orang cewek gitu. Iya. Jadi, menarik insight yang Pak Parman bilang soal, ya Bang Novel juga bilang seperti itu kan, ya udahlah bebasin aja lah, karena juga ya tadi buktinya dipaksakan, terus juga udah disiapin, sebenarnya udah
diselidiki lah atau ditanyakan ke banyak saksi, bahkan yang memang saksi mata yang sudah melihat, bahkan dalam jarak yang sangat dekat ya dengan orang yang memantau, yang memata-matai beliau, menanya-nanya di lingkungan tempat tinggal Bang Novel dan sebagainya, tapi itu nggak dipergunakan sama sekali, itu seolah-olah abai. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini kalau dari Bapak ini, karena saya kan sebagai masyarakat biasa yang bukan orang yang belajar hukum Pak gitu. Nah, sebenarnya alur penentuan jaksa atau hakim yang bertugas itu seperti apa Pak? Apakah itu hak prerogatif tertentu, misalnya mungkin kejaksaan tertentu atau pengadilan setempat, atau seperti apa Pak sebenarnya? Iya, jaksa penuntut umum itu yang menunjuk jaksa pengadilan negeri bersangkutan, kepala kejaksaan yang bersangkutan, kajari dari yang bersangkutan. Hakim yang menyidangkan perkara itu juga ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat. Jadi itu ditunjuk ya untuk menangani perkara itu. Dan mekanismenya biasa standar. Dan alur maksudnya promosi ataupun kenaikan pangkat dan sebagainya itu ya jaksa hanya root-nya di jaksa, hakim hanya ke hakim atau gimana Pak? Iya. Beda, jadi jaksa itu kan namanya juga JPU ya. Kalau dia disidang di pengadilan itu namanya JPU. Kalau dia tidak sidang namanya jaksa saja. Nah, kalau dia sedang sidang menangani perkara namanya jaksa penuntut umum, ya. Tapi kalau dia tidak sedang sidang disebut jaksa saja. Nah, jaksa itu memang karir, ya. Nanti dia naik dari jaksaan negeri ke kejaksaan tinggi jadi kejaksaan agung. Hakim juga, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri. Nah, tugasnya jaksa itu cuma 2 di pengadilan itu, mendakwa dan menuntut. Kalau hakim itu memeriksa, mengadili, memutus perkara. Itu bedanya. Ya ini juga makanya tadi mungkin Pak Parman juga singgung ya, kita ini salah satu bentuk kita lah selemah-lemahnya. Ya mungkin lebih tinggi lah ya ketimbang kita hanya berdoa ya. Kita juga mungkin berdiskusi di sini. Tapi sebelum itu kita bacakan yang sempat Pak Parman bilang juga, masalah perbandingan tuntutan jaksa dalam kasus serupa. Nah, ada di kasus Bengkulu, penyiraman air keras pada suami itu 10 tahun, penyiraman air keras kepada istri dan mertuanya itu 8 tahun, penyiraman air keras kepada pemandu lagu di Mojokerto itu 15 tahun. Jadi ini sumbernya dari infografis yang disampaikan oleh ICW. Nah, tadi Pak Parman juga jelaskan masalah tadi ya penentuan jaksa dan juga hakim. Nah, kalau misalnya dugaan ini diatur, tidak hanya masalah atur orang belakang layar terus ada yang ditumbalkan dan sebagainya gitu. Nah, kalau pengaturan jaksa atau pengaturan hakim ini sebenarnya bagaimana Pak? Apakah memungkinkan itu atau emang besar banget mafia peradilan, nah kalau istilahnya kan ya? Ini, jadi di dalam lingkungan kejaksaan itu ada namanya istilahnya itu pra penuntutan ya. Jadi sebelum dia membacakan tuntutan, bahkan mungkin sebelum dia dakwaan, dia memang pasti berdiskusi dengan pimpinan yang bersangkutan, pimpinan kejaksaan yang bersangkutan. Memang itu diatur ya, dalam rangka koordinasi, dalam rangka pengawasan. Dia akan tanya, Anda sedang melihat perkara ini, Pak, ini kami hari ini akan membacakan dakwaan. Yo mau didakwa dengan pasal apa tuh, kata kajarinya. Ini dakwaannya. Tuntutannya, ini tuntutannya. Jadi itu ada namanya rentut, rencana tuntutan. Jadi dia pasti konsultasi, diskusi dengan kepala kejaksaan negeri di mana jaksa bersangkutan bekerja. Nah, apakah jaksa yang bersangkutan itu didikte? Saya tidak tahu. Dalam perkara ini saya tidak tahu. Tapi apakah bisa terjadi? Mungkin saja bisa terjadi. Bisa terjadi, bisa saja. Tapi ada hal yang orang sering nggak tahu. Kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu punya hubungan kerjasama yang spesifik. Yang dalam hal-hal tertentu saling membutuhkan. Terutama pengadilan dan jaksa itu sering sekali membutuhkan dukungan kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi, pengamanan eksekusi terdakwa, eksekusi lahan, ya, pengamanan eksekusi lahan, atau mengamankan membawa terdakwa
terpidana dari satu tempat ke tempat lain, maka yang berwenang melakukan pengawalan itu memang kepolisian. Nah, hubungan-hubungan kerjasama penegakan hukum semacam ini acap kali menimbulkan rasa tidak nyaman kalau misalnya pengadilan tidak mendengar keinginan kepolisian, kejaksaan tidak mendengar keinginan kepolisian, pun juga kepolisian tidak mendengarkan keinginan pengadilan, keinginan dari kejaksaan. Jadi ada hubungan-hubungan tidak tertulis antar satu dengan lembaga lain yang dalam keadaan tertentu bikin mereka bahasa Jawanya pakai gitu, saling tidak enak rasa gitu ya satu sama lain. Nah, apakah ini juga menjadi faktor selain karena mungkin perkara ini bukan perkara kriminal biasa yang tadi kita diskusikan di awal. Begitu, Mas Rama. Oke, nah kalau misalnya dugaan, asumsi lah ya. Asumsi yang bilang JPU ini ngambil pembacaan dakwaannya, tuntutannya itu tanpa sepengetahuan kejaksaan setempat, itu nggak mungkin ya Pak? Memang harus SOP-nya seperti itu? Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin, itu rentut itu udah SOP rentut itu. Jadi di kejaksaan itu semua orang tahu, namanya rencana tuntutan itu mesti dikonsultasikan kepada pimpinan. Itu udah lazim saja itu. Bukan hal yang aneh. Semua perkara begitu. Ya, kalaupun misalnya ada yang dibilang ya mafia peradilan atau yang orang yang ngatur jaksa dan sebagainya, berarti yang dalam lingkaran jaksa dan kejaksaan itu harusnya terlibat ya. Misalnya ini kasus, misalnya kalau kejadian itu, satu kejadian atau mungkin yang lampau, itu akan berimbas ke semuanya kan Pak, tidak hanya JPU kan? Iya, kan sudah ada yang berurusan dengan hukum kan, karena terima suap misalnya, jaksa terima kuap dalam satu perkara, lalu jaksa yang bersangkutan ketika diproses hukum oleh KPK misalnya ngomong, ya ini perintah pimpinan dan seterusnya. Jadi ada kasusnya yang semacam itu, ada kasusnya. Tapi untuk kasus Nobel ini kita tidak tahu, tapi apakah rentutnya disampaikan dengan pimpinan, kalau mengacu kepada kebiasaan di kejaksaan, SOP-nya, dugaan saya iya, rentutnya dibacakan. Rencana tuntutannya disampaikan. Ya. Nah, ini ya kalau yang saya simpulkan sementara ini, ya saran dari Pak Parman adalah ya udah kita sarankan pada jaksa penuntut umum, ya udah bebaskan aja, karena kan dari bukti-bukti aja tidak kuat yang mengarah pada dua orang ini sebagai ya emang aktor di lapangannya lah yang langsung gitu. Karena biar membuka ruang, ya udah ditelusuri lagi gitu sampai bahkan aktor intelektualnya. Ini kalau itu ya Pak, benar nggak Pak kesimpulan saya sementara ini? Mungkin ya, ini kan Pak. Betul. Jadi gini, tapi ini kan sudah terlanjur jaksa membacakan tuntutan, sudah terlambat. Okay. Nah sekarang otoritas hakim saja. Hakim bisa menghukum lebih berat, bisa sama dengan tuntutan jaksa, bisa lebih rendah, bisa membebaskan, bisa menyamakan dengan masa tahanan. Sehingga begitu disesuaikan dengan masa tahanan, ya dibebaskan. Karena sudah sama dengan masa tahanan. Dan ini sekarang perkara ini sudah berada di tangan hakim. Ya, bola perkara ini di tangan hakim sekarang. Sudah nggak di tangan jaksa lagi, jaksa sudah selesai. Tanggapan itu nggak lagi Pak. Kalau ada nggak ada tanggapan. Ada, nanti kan ada pembelaan dari terdakwa. Tinggal ditanya apakah saudara jaksa akan memberi tanggapan terhadap pembelaan. Kalau jaksa bilang cukup, ya selesai minggu depan atau 2 minggu berikutnya vonis. Kan bisa jadi jaksanya menganggap nggak perlu ditanggapi, misalnya. Iya. Nah, ya meskipun mungkin ya terlambat itu, tapi apa nih Pak yang bisa dilakukan ya banyak orang gitu. Jadi mungkin kalau presiden ya campur ya memang karena itu di bawahnya beliau kan langsung jaksa agung ya. Atau apa ya, Pak? Ya, dibiarkan ya, aja seperti apa? Ya, gini enggak. Ya, kalau ini kan hakim ya, masih ada tahap persidangan berikutnya, pembacaan pledoi dari terdakwa. Lalu kalau jaksa mau menanggapi kan sidang sekali lagi, tanggapan jaksa. Tapi kalau jaksa merasa tidak perlu menanggapi, menilai materinya perlu ditanggapi,
Hakim tinggal menjadwalkan sidang vonis. Itu. Tinggal menjadwalkan sidang vonis. Karena tidak ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan. Selesai sudah. Nah, khusus di pengadilan, itu sekarang bola di tangan hakim. Karena harapan kita pada hakim sekarang. Tapi hakim tidak bisa bikin dakwaan. Dan dakwaan itu kewenangannya dominus litisnya jaksa. Pemilik perkara itu jaksa. Kewenangan hakim hanya menilai alat-alat bukti itu. Mana yang terbukti, mana yang tidak. Mana yang memberatkan, mana yang meringankan terdakwa. Nah, tinggal vonis. Gitu. Tinggal vonis. Tinggal vonisnya apa? Kita nggak tahu. Ini kan sedang di tangan hakim. Lalu apa tugas kita sebagai warga negara? Tugas kita sebagai warga negara, orang baik tidak boleh diam. Itu kita mesti terus menyuarakan. Karena begini, jangan pernah menganggap tidak ada gunanya mengakumulasi semua keresahan, keguncangan pikiran, keguncangan perasaan masyarakat. Jangan pernah menganggap enteng gitu ya. Pak Harto itu berakhir tahun 98 itu karena akumulasi dari kerisahan, keguncangan, kerisauan, kejengkelan, kebencian yang tertanam bertahun-tahun. Puncaknya di 98. Ya, gerakan mahasiswa itu sebenarnya tahun sejak 66. Nah, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 80-an. Saya ini mahasiswa angkatan tahun 80-an. Ya, selama saya jadi mahasiswa sejak tahun 81 sampai 86, saya nggak pernah berhenti turun ke jalan. Tuntutannya satu, demokrasi, hak asasi manusia, negara hukum. Kita sudah bosan dengan Soeharto waktu itu. Karena dia sangat otoriter. Gitu kan? Nah, akumulasi dari keresahan, kegalauan, kebencian, jangan pernah dianggap enteng oleh penguasa. Nah, kita ini nggak boleh diam. Harus terus menjaga stamina, akal sehat. Terus soroti ini seluruh proses ini. Sampai pemerintah menyadari bahwa situasi ini nggak bisa diamkan. Tapi celakanya kita ini, republik ini, kalau rakyat sudah bergerak dan agak ngancam-ngancam, lalu baru negara ini berhenti. Coba kasus rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu tiba-tiba mau dibahas, tiba-tiba mau disahkan. Sebagian melihat itu ancaman terhadap ideologi Islam. Sebagian melihat ini akan menghidupkan paham komunisme. Begitu Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama, tokoh-tokoh bicara, lalu mengkeretuh pemerintah. Takut. Lalu ngomong sama DPR, RUU HIP ditunda pembahasan. Ini kan nggak sehat bernegara semacam ini. Saya termasuk tidak pernah setuju dengan cara-cara pressure begini nih. Mari kita sehat saja bernegara ini. Ya, berfungsilah dengan sebaik-baiknya. Pimpinan-pimpinan yang diberi amanah presiden, wakil presiden, menteri-menteri, para pimpinan lembaga negara, diberi amanah oleh rakyat, diberi amanah oleh negara, dibayar dari uang rakyat. Kerja benar dong. Sungguh-sungguh untuk rakyat, untuk bangsa dan negara ini. Jangan korupsi. Pejabat itu sudah kaya, Mas Rama. Ya, semuanya ditanggung oleh negara. Semua ditanggung oleh negara. You sakit, PPIP, mau berobat ke ujung bumi ini sudah ditanggung semua oleh negara. Ya. Jadi kalau masih korupsi ini kan, nah ini menurut saya adalah kalau kita pemerintah negara baru merubah keputusannya, kebijakannya, menunggu dulu masa ini ngamuk, baru kita diam, ini cara bernegara yang nggak sehat. Cara bernegara yang tidak sehat. Kita harus terus sehat dalam bernegara ini. Ya, kita nggak setuju dengan Presiden Jokowi misalnya, jangan jatuhkan dia tengah jalan. Tunggu 5 tahun. Ya. Begitu cara kita bernegara. Begitu cara kita bernegara. Dulu juga ada sempat orang berpikir mau menjatuhkan Megawati, mau menjatuhkan SBY lah, saya bilang. Saya salah satu yang tidak pernah setuju dengan cara berpikir semacam itu. Karena kita memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu tentu bukan segala-galanya. Ya, ada juga buruknya gitu.
Tapi mau apa, itu sudah kita pilih. Bangsa ini sudah memilih itu, ya konsisten dong. Konsisten saja. Begitu juga dalam berhukum. Itu amanah dalam berhukum. Gak bisa begitunya. Jadi sebagai rakyat, kalau ditanya apa yang kita lakukan, bersuara. Nah, kita ini hari ini bagian dari gerakan anti pada penyimpangan penegakan hukum. Ya, teman-teman itu sedang mendesain satu program yang akan dimuat di YouTube, di mana saya diminta sebagai narasumber dalam rangka ini. Dan saya menjadi bagian dari gerakan ini. Dan saya berharap negara, pemerintah nggak usah kupingnya tipis, asal dikritik, lalu mau dibawa ke pengadilan, mau dibawa ke polisi, perbuatan tidak menyenangkan lah, pencemaran nama baik lah, begitu itu, ya berhentilah, ya rakyat ini punya batas kesabaran. Gitu. Kalau kita masih bersuara gini masih sehat, kalau kita sudah nggak bersuara lagi, itu justru menjadi berbahaya. Iya, kan kalau terjadi semacam pembangkangan sosial bagaimana? Ya, repot, itu tidak sehat gitu ya. Oke. Ya, tadi Pak Parman juga sampaikan juga kan sebenarnya polisi kita itu canggih gitu dalam mengungkap kasus. Bahkan baru-baru ini, baru berapa lalu kan, buron FBI aja tertangkapnya di Indonesia. Ya. Nah, makanya kan jadi pertanyaan besar, ini kok kasus yang udah ada CCTV-nya, banyak saksi, banyak ahli dari berbagai bidang, medis, dan segala macamnya, tapi kok kayaknya susah banget gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas terkait etika penegakan hukum, Pak. Ini terkait juga masalah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, apabila dalam proses penegakan hukum, para penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa hingga hakim yang memutus perkara itu terdapat indikasi ada persekongkolan untuk yang nutup-nutupi lah atau memanipulasi atau apapun itu. Nah, apakah itu bisa dipersoalkan, Pak? Soalnya selain masyarakat yang akan menilai, karena ada juga hukuman sosial ya. Karena kemarin kan sempat ramai juga netizen atau warga plus 62 ini kan sampai nyari tuh akun medsosnya JPU-nya siapa, terus akhirnya dibuka apa-apanya yang dia golf lah, apalah. Nah, itu kan ada hukuman sosial. Nah, tapi kalau hukuman yang secara sistematis atau secara prosedural, nah itu apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, untuk mungkin bersuara ya, yang sesuai jalurnya, Pak, apa, Pak? Mungkin bisa kalau di kejaksaan itu ada namanya komisi kejaksaan. Nah, komisi kejaksaan itu punya kewenangan untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh jaksa. Atau lebih spesifik lagi, kemungkinan adanya unprofessional conduct. Ya, unprofessional conduct. Di dalam hakim itu ada komisi yudisial sebagai pengawas eksternal. Hakim bisa ditelisik oleh KY. Komisi yudisial bisa melakukan identifikasi, sidang ini dipantau di dalam persidangan, hakimnya dilihat bagaimana dia memimpin sidang. Saya dengar dari Nopel kemarin itu, hakimnya mengajukan pertanyaan menjerat. Bagaimana saudara rasanya waktu disiram air aki itu? Itu pertanyaan menjerat, gak boleh hakim begitu. Itu pertanyaan mengarahkan namanya, pertanyaan menyimpulkan. Gak boleh, hakim gak boleh bertanya seperti itu. Nah, ini sudah pelanggaran etika. Kalau Bapak jadi ketua KY-nya gimana, Pak? Saya tegur itu. Saya tegur, ya. Pasti saya tegur yang kayak gitu itu. Jangan dipanggil dulu karena dia sedang memimpin sidang. Nanti selesai sidang baru dipanggil. Di-list semua itu, di-list semua. Di-list semua apa yang unprofessional conduct-nya. Gak boleh hakim begitu. Itu pelanggaran berat profesionalitas. Jadi kejaksaan itu ada komisi kejaksaan, kalau hakim ada komisi yudisial, kepolisian itu ada namanya komisi kepolisian. Nah, itu bisa mengambil langkah-langkah kalau memang ada dugaan pelanggaran kode etik profesi. Ya. Oke, nah berarti ya kalau misalnya ya itu mungkin kalau semua komisi pengawasan ya bisa dibilang masing-masing sektor itu bekerja, Pak. Nah, tapi kalau misalnya buat tambahan gitu, atau misalnya mungkin kayaknya nggak beres juga, misalnya kan mafia juga misalnya ya, yaitu komisi kejaksaan, komisi kepolisian maupun komisi yudisial, itu aluran dari masyarakat bagaimana, Pak? Apakah Bapak dulu ketika jadi ketua KY juga menyimak misalnya suara-suara masyarakat atau petisi, atau misalnya orang yang kenal Bapak terus merasa gelisah, itu bisa ke Bapak, atau emang
ada tim khusus sendiri, Pak? Atau bagaimana, Ya, Pak? Mungkin masyarakat bisa lapor langsung. Baik lapor langsung, bisa online, bisa email, bisa WA, dan KY-nya responsif, bisa responsif. ada kanal langsung ya, Pak? Kayaknya juga saya Ya, waktu lalu saya ngobrol sama teman di KSP. Itu sebenarnya pemerintah itu udah nyiapin sebenarnya ada lapor.go.id. Nanti saya cek. Jadi mau lapor tentang apa aja keluhan, dan nanti ada disposisinya mau kemana, menteri apa atau badan institusi negara mana gitu. Nah, kalau dulu bagaimana jalurnya, Pak? Kalau jalurnya, jalurnya seperti tadi saya kemukakan. KY itu membuka laporan lewat email, lewat websitenya KY, bisa juga per surat, bisa per telepon. Nanti KY tidak lanjuti kalau ada data, kita akan minta datanya. Bisa lewat WA, nanti kita tindak lanjuti. Dan KY juga membaca laporan media massa, teman-teman LSM. KY juga responsif, mencari tahu tentang setiap informasi yang terkait dengan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jadi semua saluran informasi dibuka. Oke. Ya, ini saya cek di lapor.go.id itu semuanya ada, termasuk komisi yudisial, komisi informasi publik, komisi kepolisian, dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir terkait apa yang bisa dilakukan anak muda, masalah hal ini dan juga mungkin masalah keresahan publik ya, ketidakmerataan atau ketidakadilan penegakan hukum gitu. Kalau terkait tadi Pak, karena kan Pak Parman menjadi ketua komisi yudisial itu di periode 2013 sampai 2015. Berarti kan di periode akhirnya Pak SBY dan periode awal 2 tahun awalnya Pak Jokowi. Betul. Nah, kalau Bapak lihat apa perbedaan? Kita bukan maksud membanding-bandingkan ya, cuman ngambil pelajaran lah bagi anak muda, bagi pelajar, mahasiswa, supaya nantinya kan kami jadi generasi pemimpin masa depan buat belajar apa nih harusnya kita persiapkan dari sekarang, dari masih kuliah atau masih berkarya lah ya di luar pemerintahan. Nah, kalau Bapak perhatikan apakah segitu signifikannya kah perbandingan latar belakang kedua presiden kita yang kita apresiasi ya kinerja beliau gitu. Tapi kan dari perbedaan latar belakang aja berbeda. Pak SBY itu latar belakangnya adalah militer, beliau juga guru besar juga di bidang hukum atau ketatanegaraan. Tapi dengan Pak Jokowi beda jauh, bukan militer ataupun orang pemerintahan gitu. Beliau nggak pernah sama sekali menjadi di pemerintah pusat, karena kan beliau jadi wali kota terus langsung jadi gubernur. Tapi kan latar belakang beliau adalah pengusaha dan bidang beliau juga kehutanan gitu. Yang Bapak rasakan sebagai dulu ketua komisi yudisial di 2 masa presiden ini dan kemudian menjadi pembelajaran buat generasi muda apa, Pak? Iya, tidak bisa dipungkiri ya, perbedaan background pribadi, background latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulan itu pasti mempengaruhi dalam jabatan kedudukan apapun ya. Dan apalagi jabatan seorang presiden. Pak SBY Anda sudah sebut semua. Pak Jokowi juga Anda sudah sebut semua perbedaan-perbedaan background latar belakangnya kedua beliau ini. Sangat kontras. Pak SBY itu dia bukan hanya latar belakang keluarga yang lebih maju secara ekonomi dibanding keluarga Pak Jokowi kan. Kalau Pak Jokowi kan memang benar-benar rakyat jelata ya, rakyat biasa. Berjuang dari nol. Yang mulai dari nol gitu ya. Pengalaman sebagai pejabat publik juga jauh lebih banyak Pak SBY gitu. Nah, tapi ada perbedaan penting dalam konteks politik itu ada yang penting sebenarnya di luar sosok bersifat pribadi. Pak SBY itu punya partai. Dia punya partai politik dan saat dia berkuasa partai politiknya itu dominan di parlemen. Kemudian dia cuma perlu dukungan dari beberapa partai, ya dulu dia didukung oleh Golkar, didukung juga oleh partai-partai yang lain, sehingga secara politik Pak SBY itu punya urutan kekuatan besar. Nah, selain tentu alumninya juga mendukung karena dia mantan
militer kan. Nah, jadi nggak punya keraguan untuk berbicara dengan mantan institusinya gitu. Dan dia juga nggak punya rasa keraguan untuk berbicara dengan institusi kepolisian karena dia pernah merasa orang yang punya superioritas, tidak pernah merasa inferior dia dengan polisi gitu. Beda banget, ya kan? Nah itu pengaruh. Nah sementara Pak Jokowi, dia ini orang benar-benar dia nggak punya partai. PDIP itu kan punya Megawati ya, dan dia bukan suku Kures. Itu yang penting Anda tahu. Dia bukan suku Kures, ya. Dia orang biasa yang punya pribadian yang bagus, punya reputasi yang baik. Ya, secara personal dia memang orang baik, ya. Dan modal dia untuk memimpin lembaga politik memang tidak sebesar modalnya Pak SBY. Nah, karena itu kan tentu mempengaruhi keberanian mengambil tindakan. Nah, di situ barangkali perbedaan yang jauh lebih penting untuk kita ketahui antara dua presiden ini. Karena itu bagi anak muda, dalam satu sistem politik demokrasi, kekuatan politik, dukungan politik itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap keberanian bertindak, keberanian mengambil kebijakan seorang presiden. Nah, Pak Jokowi kan dia tidak punya partai. Dia dibawa oleh PDIP, dan PDIP bukan punya Pak Jokowi. Itu punya orang lain. Kemudian partai-partai pendukung yang lain, juga partai-partai pendukung yang lain yang tentu saja punya kepentingan-kepentingan besar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden kan tampak sekali loyalitas penuh untuk menjadikan dia jadi presiden. Tetapi begitu beliau jadi presiden, tentu berbeda hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungan orang itu sudah pasti berbeda. Sekarang aja kok mereka sudah mulai merancang 2024, ya, sudah merancang 2024. Jadi aspek itulah kira-kira perbedaan antara kedua presiden kita. Nah, kalau terkait yang tadi saya sampaikan Pak, pengalaman Bapak di KY dan mungkin yang langsung punya seperti Bapak bilang tadi, yang punya kuasa wewenang mengawasi hakim gitu. Dan memberikan peringatan, melakukan pengusutan dan sebagainya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, apa yang terasa berbeda antara dulu di zaman Pak SBY dan juga zaman Pak Jokowi? Dalam hal, ya tadi mungkin Bapak bilang tadi kan, seharusnya Presiden juga hadir. Dalam hal ini negara ya, melalui Presiden hadir, terlibat buat mendorong ini supaya benar-benar terbuka, transparan, dan benar-benar sampai ke akar-akarnya gitu. Karena ada banyak kantor terkeluar. Ya. Sejalan dengan penjelasan saya tadi, karena begitu besar pengaruhnya SBY dalam memimpin Republik ini sebagai presiden, karena dia punya dukungan modal politik yang besar, ya, dia mendapatkan support yang besar dari partai-partai politik, support besar juga dari pelaku-pelaku ekonomi, support besar juga dari tokoh-tokoh, terutama dari kalangan militer, sehingga beliau ini lebih punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang cepat. Kita bisa ingat dalam kasus cicak buaya ya, yang pertama, itu dia tanpa ragu-ragu bentuk tim tuh untuk melakukan penyelidikan kebenaran apakah benar Chandra Hamzah dan Pak Bibit Waluyo melakukan apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan oleh polisi. Mereka bentuk tim, Pak SBY langsung bentuk tim, dan terbukti kemudian bahwa kedua orang ini tidak bersalah sebenarnya. Lalu ketika Akil Mukhtar ditangkap oleh KPK menerima suap dalam waktu sangat singkat, karena kami usul kepada beliau waktu itu di hari Sabtu, saya masih ingat betul, saya sedang berada di Pekanbaru waktu itu hari Sabtu, saya diminta kembali oleh Pak Sudi Silalahi sebagai kalau nggak salah waktu itu Mensekap, ya, agar segera merapat ke istana karena Pak SBY akan melakukan rapat penting mendadak merespon terkait penangkapan Akil Mukhtar oleh KPK. Dan Pak SBY mengeluarkan perpu waktu itu. Perpu tentang KPK, tentang MK, tentang MK. Dan beliau langsung membuat satu terobosan penting dalam perpu itu. Sekalipun perpu itu kemudian diuji materi oleh orang dan dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang paling penting di sini, Anda bisa lihat betapa cepat reaksinya SBY dalam merespon
keguncangan negara karena sesuatu tindakan dari aparat negara, dari pejabat negara yang melakukan tindakan tidak senonoh seperti yang dilakukan oleh Akhil Muchtar itu gitu. Nah, dari sinilah saya dan melihat bahwa betapa cepatnya Pak SBY mengambil langkah gitu ya karena background politik, dukungan politik, modal politiknya berbeda. Beda dengan Pak Jokowi. Beliau ini selalu hati-hati. Dan saya memahami kehati-hatiannya. Mungkin kalkulasi politiknya lebih besar timbang kalkulasi politik yang dilakukan oleh Pak SBY gitu. Pak SBY sempat kalkulasi politiknya. Ini posisi 73 misalnya gitu ya. Saya posisi 7, sana 3. Kalau Pak Jokowi kan dia nggak tahu nih, ini 45, 55 atau berapa nih? Ya kan? Ya, itu pasti berbeda pengaruhnya. Sehingga dalam era Pak Jokowi itu ada kesan beliau tidak mengambil langkah sebagai seorang presiden, sebagai kepala negara, dan menyerahkan urusannya pada menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang itu. Ya tidak salah memang memberikan tanggung jawab pada menterinya, tidak ada yang salah. Tetapi ketika aparat di bawahnya tidak bekerja optimal dan reaksi publik begitu besar, harusnya beliau ambil peran, gitu, memerankan dirinya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Ya, itu tadi mungkin sebagai ya karena juga nah mungkin respon Bapak singkat Pak terkait banyak yang bilang kan ya sekarang kayaknya udah susah politik ya kalau misalnya ada orang baik yang ingin kita usung menjadi ya entah itu kepala negara maupun anggota dewan dan sebagainya kan semuanya harus lewat jalur partai politik kan, sedangkan ya yang saya juga beberapa waktu lalu simak di salah satu webinar yang diadakan KPK, politik Indonesia ini udah politik oligarki gitu. Politik yang ya bahkan ada dinasti juga di beberapa daerah gitu. Nah, kalau yang Bapak mungkin bisa saran pada generasi muda, ini gimana Pak gitu. Karena kan juga sekarang mungkin yang berusaha Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi rangkul adalah banyak nih generasi milenial. Tapi kan pada kenyataannya kan generasi milenial pun kan ya banyak lah yang apa namanya yang sungkan lah atau mungkin ada beberapa yang merasa inferior atau yang sebagainya. Nah, apa mungkin yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak muda nih buat menjadi generasi pemimpin masa depan? Ya, pertama jangan apolitis, nggak boleh apolitis anak-anak muda. Ya, harus punya punya kemauan, kesungguhan untuk menjadi bagian, menjadi mengetahui dan bila perlu menjadi bagian dalam proses politik. Yang kedua, jangan mudah putus asa, ya, mudah putus asa. Terus harus menjadi bagian dari proses perubahan karena ke depan ini kan di tangan orang-orang muda. Ya, perubahan ini tidak bisa direm, Mas Rama. Ya, oligarki itu pada waktunya dia akan tumbang sendiri. Percaya saja, ya. Oligarki itu sekarang ini kan karena kita lagi rapuh-rapuhnya nih demokrasi kita ini. Sistem pemilu kita sendiri kan terus diperbaiki, terus dibenahi sebagai bagian dari memperjuangkan demokrasi. Karena demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu alat saja untuk mencapai kesejahteraan. Nah, sebagai alat, sangat mungkin dia dalam rentang-rentang waktu tertentu rusak, harus diperbaiki, gitu kan? Atau invalid. Nah, ini tugas-tugas anak muda untuk membenahi negeri ini. Gitu. Karena pelaku-pelaku politik sekarang ini kan ada batas akhirnya, ya kan? Ada batas umur, secara alamiah ya berakhirlah. Ya, Bu Mega sudah 70 tahun. Ya, semua akan surut secara teratur ke belakang. Pak SBY sudah 70 tahun, akan surut ke belakang. Surya Paloh juga mungkin sudah 70 tahun. Prabowo 2 tahun, 3 tahun lagi 70 tahun. Nggak mungkin lagi kehidupan ke depan ini dijalankan dengan pola pikir dan tindakan generasi-generasi yang lahir tahun 40-an itu. Nggak mungkin lagi. Saya sendiri bentar lagi sudah out of date. Ya, saya sebentar lagi masuk usia 60. Harus sudah turun sudah surut gelanggang lah. Ini generasi muda ambil bagian. Karena itu generasi muda harus banyak belajar, banyak referensi, ya, tidak boleh apatis, tidak boleh apolitis, terus menjadi bagian dari proses kritis ini agar bangsa ini punya harapan ke depan. Saya nggak pernah pesimistis bahwa oligarki sedang berkuasa. Iya, tapi jangan Anda anggap itu akan berlangsung sepanjang sejarah. Tidak.
oh ini sedang ada orang membangun dinasti. Lu lama-lama rakyat ini cerdas. Anda lihat di beberapa tempat tuh sudah mulai bosan itu, ya. Orang sudah mulai menggerutu ke sana kemari. Ini apa ini? Orang makin lama makin cerdas, makin kritis, makin terbuka, makin punya kemauan untuk ambil tahu tentang persoalan sana sini gitu. Jadi anak muda harus menyiapkan diri karena 10-20 tahun ke depan Republik ini berada di tangan Anda, anak-anak. Ya, generasi ini sudah selesai. Ya, 2024 itu saya membayangkan kita akan punya presiden muda. Ya tidak muda-muda banget lah, 50-an umurnya itu, 50-52 lah gitu. Ya pokoknya muda lah ya. Menteri-menterinya mungkin lebih muda lagi gitu. Bagus lah. Kita punya prospek yang bagus, Bang. Saya. Oke. Nah, ini tanpa terasa kita udah 1 jam lebih, bahkan sampai 1,5 jam ya, Pak. Karena ya tadi yang menarik, apalagi karena saya memang bukan bidang hukum, jadi ya dan dibantu teman-teman yang di belakang layar juga, banyak sebenarnya pertanyaan itu, termasuk diantaranya juga kebebasan berekspresi dan sebagainya, karena kan terkait bidangnya Bapak Ham. Tapi mungkin di lain kesempatan lah. Nah, mungkin ini terakhir Pak, karena kan ini prosesnya sudah berjalan, sudah tinggal nunggu saling tanggap antara jaksa dan kuasa hukum terdakwa sampai nanti kan hakim putus nih. Nah, demi terwujudnya keadilan di Indonesia, nah sebenarnya langkah apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Ya mungkin bisa menambahkan ataupun mungkin sebagai closing statement. Ya sebagai contoh, bagaimana kami anak-anak muda juga berperan untuk mengawal keadilan untuk Bang Novel Baswedan dan juga membantu kita menguatkan KPK lah dengan berbagai upaya, baik itu yang upaya penyerangan kepada orang-orangnya maupun secara sistematis ya melalui revisi KPK dan sebagainya. Ya, saya berharap anak-anak muda ini memperhatikan seluruh perjalanan penegakan hukum kita, termasuk kasus Mas Novel yang sedang berjalan, dan memberikan langkah-langkah kritis ya. Langkah-langkah kritis itu sikap respon kritis. Jadi kalau Anda semua mau bikin tagar gitu ya, saya pernah waktu ke satu negara, pernah ada terjadi satu kekerasan oleh polisi, lalu mereka bikin tagar, judulnya itu jangan lagi. Ya, itu mereka bikin itu. Di tagar gitu, jangan lagi. Dan itu terus ditayangkan. Itu satu sikap protes yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak menjaga stamina ini, mengontrol Republik ini, jadi anak muda harus memainkan kontrol maksud saya. Sebagai kontrol resminya kan ada di parlemen tuh, ada di DPR. Biarkanlah DPR bekerja sesuai mekanismenya. Tapi rakyat berdaulat ini harus juga menciptakan sistem parlemennya sendiri dengan satu sistem kontrol, apalagi dengan kemajuan teknologi semacam ini. Ya, saya sih berharap ada ini webinar ini menarik banget loh, Mas Rama ya. Tapi kalau anak-anak muda, konferensi anak muda tentang masa depan hukum Indonesia, konferensi anak muda tentang ini, konferensi orang muda tentang ini, dan membuatkan statement-statement yang konstruktif ya kepada pimpinan lembaga negara, kepada presiden, kepada DPR, itu menurut saya langkah-langkah yang berikan catatan kritis terhadap kasus perjalanan kasus Novel ini. Segera setelah ini putus, lakukan semacam eksaminasi. Ya. Dengan menghimpun seluruh berita-berita tentang itu, tentang perjalanan perkara ini, lakukan summary dan publish. Apa kesimpulan anak muda dan apa harapan anak muda. Saya kira itu, Mas Rama. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Suparman Marzuki atas obrolannya yang sangat menarik ya, karena sampai kita nggak kerasa waktunya 1,5 jam. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Ya, karena tadi banyak banget ilmu yang didapat, terlebih mungkin bagi anak-anak muda yang sekarang mungkin baru melek ya, ini apaan sih kasus penyerangan Bang Novel, terus apaan jaksa penuntut umum ini kok kayaknya nggak bisa imbang gitu. Yang di kasus-kasus sebelumnya itu bisa lebih dari 7 tahun, tapi sekarang ini 1. Dan banyak lagi obrolan menarik. Cuma mungkin untuk menyimpulkan sebagai penutup di kali ini, ya kita anak muda dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman itu sebenarnya banyak peran kita yang kita bisa lakukan gitu. Bahkan saya mengutip dan terinspirasi dari perkataan salah satu ustadz saya gitu. Dalam dakwah pun tidak semua orang kan menjadi dai, tidak semua orang jadi ustadz. Bahkan ketika kita membantu menempelkan poster kajian aja itu merupakan salah satu kontribusi dakwah. Begitu juga mungkin kita analogikan terhadap
bagaimana upaya kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa dan generasi pemimpin masa depan berkontribusi dalam menjaga negara kita ini sama-sama lah. Ya mulai dari tadi ya yang seperti Pak Parman sampaikan, jangan apolitis kita, karena kan yang namanya sikap politis itu tidak hanya terbatas atau dipagari hanya ikut partai politik kan Pak. Kita bersuara aja itu sikap politis kan. Betul. Kita berdiplomasi, kita beraudiensi, kita memberikan saran, kita berikan kritik gitu. Ya terlepas dari ada ancaman UU ITE ya. Cuman kan sikap kita, upaya kita itu meskipun sekecil apapun itu akan memberikan dampak, karena kan ya sebagaimana peribahasa yang kita sudah ketahui dari kecil ya, dikit-dikit kan lama-lama jadi bukit. Ya, jadi jangan kecil hati ketika kita mungkin masih jadi pelajar tapi kita ingin bersuara nih ya, mungkin bisa mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita, keluarga dan teman-teman untuk mungkin lebih aware terhadap isu-isu yang berkembang yang menyangkut nanti masa depan kita. Nah, itu dia obrolan saya dengan Pak Dr. Suparman Marzuki yang merupakan Ketua Komisi Yudisial yang sebagai pengawas ya, dulu pengawas kehakiman, institusi kehakiman di periode 2013-2015, dan beliau sekarang masih aktif menjadi tenaga pengajar, jadi guru, dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta. Ya, semoga obrolan kita tadi bermanfaat dan yang menjadi inspirasi lah buat kita. Ya mungkin kalau dari teman-teman saya sih sempat bilang, Pak Ram, hati-hati Ram bahas masalah ini, ntar tiba-tiba ada tukang bakso. Mungkin kan itu jadi bercandaan. Tapi kan kita harapannya terlepas dari itu apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, memberikan edukasi gitu. Karena kita di PPTV itu pengen Pak, nggak hanya sekedar kita membagikan info beasiswa atau mungkin bagaimana pengalaman luar negeri, tapi kan lebih dari itu yang diharapkan oleh orang-orang Indonesia. Itu saja dari saya selaku host kali ini. Jangan lupa ikuti podcast dan video-video menarik lagi dari PPTV dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Matur suwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.